Kawan, bukan rahasia lagi virus corona tidak hanya membuat korban jiwa berjatuhan, tapi sekaligus menumbangkan banyak akar bisnis. Sejak Maret lalu, pandemi corona mewabah di berbagai belahan dunia dan memberikan dampak luar biasa bagi pergerakan ekonomi masyarakat di berbagai daerah, tak terkecuali di Kota Blitar. Banyak pelaku usaha yang tidak mampu menjalankan bisnis mereka akibat kondisi ekonomi yang stagnan, bahkan mengalami penurunan cukup drastis. Hantaman virus corona itu juga dirasakan seorang pengusaha stick drum di Kelurahan Gedok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Subroto. Usahanya mengolah kayu menjadi barang bernilai jual tinggi, merasakan dampak terpuruknya perekonomian dunia. Dampaknya melonjak sekali, Mbak. Turun gratis. Jadi sama 100% sekarang tinggal 25%. Kalau dulu kan keliling di luar kota, mulai Surabaya, Malang, Jombang, Kediri, Tulungagung, dan Blitar sendiri. Jogja ya juga punya langganan, sama Semarang juga ada. Terus musim pandemi ini semua langganan aku hubungi semua ketawanya ketawa hancur Pak Broto, hancur ekonomi sekarang. Belum dulu sekolah masih belum ada kegiatan dari sekolahan gitu katanya. Produk-produk kreatifnya seperti stick drum, vandal, dan pemukul kasti yang biasanya menembus pasar di kota-kota besar di Indonesia seperti Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Kediri, dan Kalimantan tidak bisa ia pasarkan sejak Maret 2020. Usaha yang dirintisnya pada tahun 1994 lalu benar-benar mati suri. Sama besok lusa itu 5 hari lagi harus aku kirim. Sebelum 5 hari sudah lockdown di Malang itu lalu dibatalkan. Dua pelanggan, tiang pandel sama stick drum dan tongkat semapur pramuka. Tapi saya ya maklumi memang kondisinya demikian. Waktu itu awal-awalnya lockdown ini mau luar kota saja takut. Terus akhirnya berapa? Sampai sekarang masih di rumah dan masih ada sedikit. Ya nanti waktu dia sudah ngebel minta dikirim ya saya kirim saja. Pesanan stick drum dari berbagai wilayah itu langsung terhenti. Barang-barang yang sudah terlanjur ia buat akhirnya tidak bisa dikirim karena situasi lapangan yang sangat ketat. Diakui Subroto, sebelum terjadi pandemi, bisnis kayu yang digelutinya sebenarnya sangat gemilang. Jumlah pemesan bisa mencapai ratusan bahkan ribuan. Seiring pemesanan terus meningkat, maklum saja. Harga yang dipasarkan terjangkau dan bersahabat dengan kantong para pelanggan, kualitasnya pun tidak perlu diragukan lagi. Kalau dulu ya berkisar per bulan kira-kira ya 800 sampai 1000 pasang, Mbak. Kalau sekarang turun gratis, 1 bulan 200 itu aja udah alhamdulillah. Sama ada lah, tapi tidak tentu. Selama 4 bulan, Subroto harus mengencangkan ikat pinggangnya untuk menghemat pengeluaran dan terus memutar otak agar mampu bertahan dan mendapatkan pelanggan kembali. Pandemi ini kawan telah menurunkan jumlah penjualan hingga 80%, sehingga Subroto pun lantas membanting setir dengan berjualan telur asin untuk menyambung hidup di masa pandemi ini. Subroto mengambil telur dari peternak, kemudian ia mengolahnya sendiri hingga menjadi telur asin. Namun telur asin diproduksi hanya untuk menyediakan kebutuhan warga sekitar. Subroto biasanya mengasinkan hanya 30 telur asin setiap harinya. Itu pun tidak serta-merta langsung habis. Bertahan 2 hari di warung, bahkan sisa 10 telur asin yang kembali juga pernah ia alami. Ya ini kadang ya keliling bikin telur asin, Mbak. Telur asin saya mengambil dari peternak, lalu saya asin sendiri di rumah sama istri saya itu. Kalau sudah selesai, saya kelilingkan di warung-warung. Saya titipkan, bukan pesanan. Sebulannya berapa Pak produksinya? Kata juga? Enggak tentu, Mbak. Soalnya ya mengingat musimnya seperti ini, pandemi. Jadi kadang kan ya kadang ramai kadang sepi di warung itu pun. Setiap warung itu cuma 30, ya ada yang 40. Kalau 5 warung ya cuma berkisar 150 sampai 200. Daripada tidak ada kerjaan lah pokoknya. Daripada tidak ada masukan. Ya, tidak ada pilihan.
Subroto harus berdamai dengan keadaan, bangkit dari pandemi. Itulah yang menjadi semangat juangnya untuk tetap bisa produktif di masa sekarang. Dengan berjalannya waktu, kawan, peta sebaran zona COVID-19 di Kota Blitar lepas dari warna merah, disusul dengan syarat perjalanan lebih longgar dibanding pada awal pandemi lalu. Selain tetap berjualan telur asin, kini Subroto juga mulai memasarkan kembali stick drum atau usaha kayunya melalui online. Setiap 2 minggu sekali, Subroto selalu menghubungi pelanggan menawarkan produk-produk kreatifnya. Diakuinya, tren saat ini banyak orang memanfaatkan waktu mereka dengan berselancar di dunia maya atau media sosial. Mau tidak mau, usia tuanya bukan lagi menjadi penghalang bisa meroket kembali. Baru aja kemarin saya hubungi semua. Jangan dulu Pak Broto, jangan dulu. Ini masih parah. Sambil ketawa dia. Bos-bos besar itu celengannya masih banyak lah. Seperti saya itu di pamerin itu ya. Iya loh Mbak, kalau yang orang menengah ke atas meskipun gini kan masih saya kira punya celengan lah untuk bertahan masih. Kalau ini seperti saya harus cari terobosan lain-lain. Sementara pengamat ekonomi dari Stiken Kesuma Negara Samsul Anam, STMM, melihat fenomena dalam kondisi resesi ini, hampir seluruh bisnis mengalami penurunan. Namun pandemi COVID-19 justru menciptakan banyak usaha baru. Tentunya, pengusaha pun dituntut untuk lebih kreatif di masa pandemi ini. Menurut Samsul Anam, banyak stimulus untuk siapapun yang ingin memulai wirausaha. Tergantung apakah pengusaha itu nantinya akan tetap bertahan atau memilih menyerah. Jadi begini, kalau dari sisi pandangan ekonomi, di dalam masa pandemi, semua sektor bisnis kan bisa dikatakan hampir berhenti, mati suri atau bahkan berkurang. Karena ada hal-hal semacam itu dalam sisi cara pandang kita, cara pandang saya itu orang secara otomatis akan mencari terobosan-terobosan. Karena pada saat namanya orang berusaha itu, kalau pada saat kita menemukan jalan buntu menyelesaikan suatu permasalahan, mereka akan mencari jalan keluar lagi. Menanggapi hal itu, PLT Kepala Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar, Satsas Mintarti mengatakan, tidak hanya menurunkan perusahaan e-commerce, namun pemerintah juga menerbitkan aturan relaksasi kredit. Hal itu bagaikan suntikan darah segar bagi para pengusaha untuk bertahan di tengah pandemi ini. Selain itu, pemerintah Kota Blitar juga telah menyalurkan bantuan berupa sembako. Menurutnya, Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar membuka pintu selebar-lebarnya, memberikan keleluasaan bagi para pengusaha manakala akan melaksanakan konsultasi apapun problematika atau kendala yang dirasakan. Tentunya yang punya utang itu kan juga kasihan ya, karena banyak yang kendalanya yang namanya usaha mikro mesti ada utang lah. Itu Dinas Koperasi juga sedang melakukan koordinasi sama BNI, BRI, kemudian Banjatim bahwa ada kredit lunak. Jadi mereka juga monggo silakan untuk top up pinjamannya dengan kredibilitas yang mungkin ada yang kemarin pembayarannya rutin seperti itu. Kawan, Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi dari kemampuan hambanya. Kemandirian diri, pantang menyerah, semangat optimisme dan bersikap positif menatap masa depan diharapkan dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia untuk menapaki kehidupan dan menghidupkan sejuta harapan. Pastinya dengan keterlibatan seluruh elemen bangsa, membuat masalah terlihat kecil dan dapat teratasi. Saya Nindi Verly, reporter Verga Narisa dan Kardinatia, produser Tita Wulandari. Sampai jumpa.